Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Rida Tasya. Aku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan jurusan Psikologi. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang self healing. Tapi sebelumnya kita pasti tahu betul bahwa cara mengobati tubuh yang sakit itu dengan mengkonsumsi obat, terus cara menguatkan stamina tubuh dengan minum vitamin, dan juga cara menyembuhkan diri dari frustasi. Tapi apakah kita benar-benar tahu cara yang tepat untuk menyembuhkan luka batin yang bersembunyi dalam diri? Di antara kita pasti pernah mengalami yang namanya lelah secara emosional dalam berbagai bentuk hal, seperti sedih karena kegagalan suatu hal, sesuatu yang tidak diinginkan datang, marah pada diri sendiri akan suatu hal, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita mendapatkan luka terhadap diri kita sendiri. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan ketika hal tersebut terjadi? Apakah kita hanya diam dan berharap bahwa luka itu bisa hilang sendirinya? Jawabannya itu adalah enggak. Jadi kita bisa melakukan dengan cara self healing. Jadi sebenarnya apa sih self healing ini? Self healing adalah sebuah proses sederhana yang membantu menyembuhkan kita dari luka batin dengan melibatkan kekuatan diri sendiri secara penuh untuk beranjak dan bangkit dari penderitaan luka batin tersebut. Self healing ini dilakukan tanpa bantuan orang lain dan tanpa media apapun. Jadi self healing itu sesederhana itu. Nah, self healing ini akan membantu kita untuk mengurangi perasaan negatif yang selama ini mengurung diri. Setelah mengenali dan menerimanya, kita akan mampu mengurai satu persatu masalah yang membebani pikiran kita dan juga perasaan kita tadi. Tujuan dari self healing tersendiri adalah lebih ke bagaimana cara kita untuk memahami diri sendiri. Ketika kita berhasil untuk menjalankan self healing, kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan penerimaan terhadap suatu kegagalan, kesulitan, dan akan lebih tegas dalam menjalankan hidup. Jadi self healing ini merupakan langkah awal bagi kita untuk mengenali dan menerima luka batin yang kita miliki. Dengan cara menelaah kembali permasalahan yang belum usai di masa lalu bisa menjadi sebuah langkah awal untuk mengenali sejauh mana kita akan berdamai dengan masa lalu. Psikologi mengenali dengan istilah unfinished business, yang diartikan sebagai emosi dan memori masa lalu yang masih kita simpan di alam bawah sadar kita. Meskipun kita menekankan luka batin kita ke dalam alam bawah sadar kita, tapi pengaruhnya itu dapat muncul ke permukaan. Kalau dalam keseharian itu kita akan merasa kesedihan yang mendalam, amarah yang tak kunjung usai, penyesalan yang berkelanjutan, kesepian yang terus-menerus, dan emosi-emosi negatif lainnya yang berakar dari masa lalu. Mengabaikan setiap emosi negatif yang hadir di dalam diri kita itu sama aja kayak kita menanamkan bom waktu yang dimana emosi itu bakalan meledak sewaktu-waktu. Dengan meledaknya emosi itu akan memperkeruh masalah dan membuat masalah itu lebih berantakan, karena tubuh kita tuh emang didesain untuk lari dari perasaan negatif tersebut dengan bertujuan menjaga perasaan kita agar selalu bahagia. Tapi tubuh ini tuh nggak didesain untuk mendiamkan emosi negatif yang ada di dalam tubuh. Self healing juga bisa menjadi obat untuk menyembuhkan diri sendiri, karena pada dasarnya itu setiap orang memiliki kemampuan terapeutik, yaitu kekuatan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Jadi kita tuh nggak harus terjerumus dalam keadaan yang nggak kita mau, yang nggak kita senangi. Jadi itu kita bisa mengambil andil untuk membuat suasana kehidupan kita menjadi lebih damai. Salah satunya itu dengan memaafkan apa yang pernah melukai hati kita. Setelah mengenali dan menerima luka batin yang kita miliki tadi itu, kita akan bisa menguraikan satu persatu permasalahan yang mengganggu dan membebani pikiran dan perasaan kita. Tujuannya itu bukan untuk mengingat-ingat luka yang pernah ada, tapi mengajak kita untuk lebih memahami diri kita. Karena dengan menerima ketidaksempurnaan dan membentuk pikiran positif dari suatu hal yang terjadi adalah inti dari proses untuk menyembuhkan diri sendiri. Ternyata dalam Islam itu self healing dapat berguna sebagai terapi. Namanya itu terapi Islamic self healing. Dari jurnal yang aku baca, terapi Islamic self healing ini sangat berdampak positif terhadap quality of life-nya para pasien gagal ginjal kronis. Nah, setelah melakukan terapi self healing Islam tadi itu, para pasien akan merasakan
penambahan energi positif yang ada dalam dirinya, terus juga penerimaan atas kondisi mereka, dan juga meningkatnya kualitas spiritual dan juga keyakinan mereka. Kenapa sih bisa meningkatkan kualitas spiritual dan juga keyakinan mereka? Karena emang Islamic healing ini itu bertujuan untuk memberikan efek terapi secara Islami terhadap pasien. Jadi dengan pengobatan memperkuat hati, memperkuat tawakal kepada Allah, dan juga memperkuat doa mereka kepada Allah. Nah, bagi kalian yang masih punya luka batin dan juga belum selesai dengan emosinya sendiri, nah ada beberapa cara nih yang aku kutip dari websitenya Pia Psikologi. Semoga dengan cara ini bisa membantu kalian dalam menyembuhkan diri kalian. Yang pertama itu ada me time. Me time ini berguna untuk membuat seseorang itu memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu dibanding dengan orang lain. Karena terkadang tuh kita terlalu sibuk memikirkan orang lain sampai kita lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, meluangkan waktu untuk diri sendiri itu akan benar-benar membuat kita tuh ngerasa lebih bermakna dalam menjalankan hidup, dan juga menyadarkan kita bahwa pusat dari kehidupan yang kita miliki itu ya diri kita. Orang lain tuh cuma pelengkap kebahagiaan atau kesedihan yang pernah kita alami. Sebagai seorang muslim, alangkah baiknya jika kita mengisi me time itu dengan kegiatan-kegiatan rohani yang dapat menambahkan pahala kita untuk di akhirat nanti, kayak misalkan doa, sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, baca Al-Quran, ataupun zikir. Karena kegiatan rohani itu akan membawa kita tuh lebih tenang, lebih tentram, dan juga menyadarkan kita bahwa kita ini nggak sendirian, kita punya Allah. Nah, itu contoh me time yang bagi seorang muslim. Me time ini tuh bisa dilakukan dengan banyak hal, kayak cuma berdiam diri di rumah, menenangkan pikiran, atau pergi ke tempat-tempat alam untuk refreshing, atau juga memuaskan diri dengan cara belanja, spa, atau ke salon, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada self-talk atau berdialog dengan diri sendiri. Bicaralah pada diri kalian apa yang sebenarnya kalian mau, apa yang sebenarnya kalian inginkan. Karena jujur dengan diri sendiri itu lebih baik ketimbang kalian tuh melampiaskan perasaan buruk pada sesuatu hal. Karena pada dasarnya itu satu-satunya orang yang bisa berbicara dengan lubuk hati kita yang terdalam adalah diri kita sendiri. Yang ketiga, berdamai dengan keadaan. Mengingat kembali peristiwa yang buruk membekas di dalam hati itu emang gak bisa dihindarin. Tapi setiap orang itu berhak marah atas kejadian buruk yang menimpanya. Namun, apakah dengan kita menyalahkan keadaan atas peristiwa itu dibenarkan? Terus, apakah jika kita terus-terusan mengutuk keadaan tersebut, batin kita akan ngerasa lega? Jawabannya itu enggak. Tapi alangkah baiknya jika kita itu mau mencoba berdamai dengan keadaan buruk itu tersebut. Karena dengan menerima setiap keadaan yang menimpa kita ini sebagai bentuk guru kehidupan yang akan membuat pribadi kita lebih baik lagi, tumbuh ke depannya. Yang keempat ini ada mindfulness. Mindfulness ini adalah berpikir dengan kesadaran yang penuh, dengan cara mengelola pikiran, perasaan, dan lingkungan kita untuk menghubungkan titik-titik yang berada di dalam pikiran kita. Nah, mindfulness ini juga dapat meningkatkan self-compassion dan juga kebermaknaan hidup yang ada di dalam diri kita. Mindfulness ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara kita pergi ke taman yang sekiranya sepi atau tempat yang kalian pikir cukup sepi. Kemudian pejamkan mata kalian dan fokuslah terhadap diri kalian dan semua pemikiran yang ada di dalam diri kalian. Dengan penuh kesadaran, cobalah kalian memahami setiap pergulatan emosi yang ada di dalam pikiran kalian. Nah, mindfulness ini akan bagus jika dilakukan secara rutin. Misal sebelum pergi ke kampus, sebelum pergi ke kantor, atau ke sekolah. Kalau misalkan pagi nggak sempet dikejar-kejar waktu, mungkin bisa nanti sepulang kampus, sepulang kuliah, sepulang kantor. Yang kelima, jadikan penyesalan sebagai kekuatan. Sebagian dari kita pasti pernah mengalami kejadian yang memalukan, atau pernah juga membuat kesalahan yang udah disesalinya. Tapi nggak sedikit nih dari mereka yang terus menyesal dan nggak henti-hentinya mikirin masalah tersebut, hingga menimbulkan perasaan yang gelisah, terus juga cemas, terus juga perasaan yang nggak nyaman.
yang membuat hati kita tuh lama-kelamaan lelah dengan sendirinya karena masalah tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia bisa aja mengabaikan pikiran-pikiran yang mengganggu kita tadi dengan menyibukkan diri. Namun dengan kita mengabaikan pikiran-pikiran tadi itu justru membuat emosi kita tuh semakin lelah, sebab perasaan itu bakalan bisa muncul kapanpun. Oleh karena itu, jadikanlah penyesalan yang terberat sekalipun dalam hidup kita ini sebagai pelajaran. Boleh kita sesekali mengingat-ingat kembali kejadian itu, tapi cobalah gunakan sudut pandang yang berbeda. Kemudian bicaralah pada diri kita sendiri bahwa berbuat kesalahan itu wajar. Yang kita butuhkan hanyalah belajar untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Yang keenam, tempatkan masa lalu pada tempatnya. Setiap orang pasti punya masa lalunya masing-masing, tapi nggak sedikit dari mereka yang memiliki masa lalu yang kelam, sehingga membuat masa kini itu nggak tenang. Tapi kita sebagai manusia biasa nggak mungkin kan bisa merubah peristiwa yang pernah terjadi. Nah, kita sebagai manusia biasa cuma bisa merubah respon kita terhadap masa lalu tersebut. Untuk itu, jadikanlah masa lalu sebagai guru yang mendewasakan kita. Masa lalu yang hadir di masa kini itu bukan untuk kita sesalin, tapi untuk kita maknai. Dengan memaknai masa lalu dengan respon yang positif, akan sangat membantu kita untuk menyembuhkan hati kita. Yang terakhir, yang ketujuh, adalah menulis ekspresif. Menulis ekspresif adalah menulis untuk mengutarakan segala perasaan yang dialami. Jadi dengan menulis ekspresif ini kita nggak perlu merhatikan aturan penulisan seperti pada umumnya kayak ejaan, terus tanda baca, dan sebagainya. Jadi intinya itu menulis ekspresif adalah sebuah upaya untuk mengungkapkan segala emosi yang dirasakan ketika stres. Jadi intinya itu menulis ekspresif adalah sebuah upaya untuk mengungkapkan segala emosi yang dirasakan ketika stres itu datang. Nah, dengan menuliskan kekesalan yang kita rasakan itu membantu kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Nah, oke teman-teman, salah satu tanda kalau kita tuh udah ngerasa sembuh dari luka batin kita tuh dimana saat kita teringat kembali kejadian atau peristiwa tersebut, kita nggak lagi ngerasa pedih. Nah, tapi nggak merasa pedihnya itu bukan kita melupakan. Kita perlu sadari bahwa pikiran kita tuh nggak bisa melupakan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita tuh teringat kembali akan momen atau kejadian tersebut. Namun apabila kita telah sembuh, saat ingatan itu tuh datang kembali, kita nggak bergulung dalam kesedihan yang sama. Tapi tentunya semua ini butuh proses. Dari kayak misalkan dulu tuh sampai emosinya memuncak banget kalau lagi ingat kejadian ini, sampai uring-uringan. Nah, seiring berjalannya waktu dengan penyembuhan ini, kita mungkin hanya meneteskan air mata atau sekedar nangis biasa kayak gitu. Nah, akan tiba saatnya momen dimana saat kita tuh teringat lagi sama masalah ini tuh, alih-alih menangis tapi kita malah senyum dengan penuh ikhlas dan juga mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah. Dan disitulah momen dimana kita telah berhasil menyembuhkan diri kita. Kalian boleh merayakannya itu dengan mungkin makan-makan dengan teman, atau makan-makan dengan diri sendiri, atau mungkin cara lain yang bisa membuat diri kalian tuh puas. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Semoga video ini bermanfaat, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, bye bye, thank you for watching.